Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam media pembelajaran ekonomi untuk SMA dan SMA kelas 10 semester pertama di bab ketiga. Kali ini kita akan bahas mengenai bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan produksi sebagai kegiatan ekonomi, menjelaskan distribusi sebagai kegiatan ekonomi, menjelaskan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, dan mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi, menjelaskan peran pelaku ekonomi, dan menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang biasa disebut dengan circular flow diagram. Kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Kegiatan memecah batu kali menjadi pecahan kecil sehingga dapat digunakan menjadi bahan bangunan juga termasuk kegiatan produksi. Karena batu kali yang biasanya agak besar tidak bisa digunakan menjadi berbagai macam keperluan, lalu dibuat menjadi lebih kecil agar bisa dimanfaatkan atau ditambah nilai gunanya, maka sudah bisa dikatakan sebagai produksi. Produksi terbagi jadi dua, yakni produksi barang dan juga produksi jasa. Produksi di sini artinya bisa dikatakan sebagai membuat sebuah barang atau menambah nilai guna sebuah barang. Namun bisa juga membuat sebuah jasa atau menambah nilai guna sebuah jasa. Jadi produksi terbagi dua, yakni produksi barang dan juga produksi jasa. Kalau barang berarti bisa kita lihat barangnya ada. Tapi kalau jasa ini berupa pelayanan. Jadi bisa jadi ada seseorang yang memproduksi pelayanan, misalnya seperti salon, potong rambut. Mereka memproduksi jasa pelayanan potong rambut. Ada yang laundry, mereka memproduksi jasa pelayanan laundry atau cuci. Seperti itu. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Ini adalah tujuan utama dari kegiatan produksi. Faktor-faktor produksi terbagi atas 4. Faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga faktor produksi modal, dan yang keempat adalah faktor produksi keahlian. Untuk faktor produksi alam atau natural resource, ini memang sesuatu yang diperlukan untuk terjadinya sebuah produksi, di mana misalkan ada sebuah pabrik pasti memerlukan alam atau natural resources-nya sebagai bahan utama. Misalnya sebuah pabrik sepatu, maka dia memerlukan natural resources-nya yaitu karet. Misalnya pabrik ban, dia juga memerlukan natural resources-nya yaitu karet. Seperti itu. Lalu faktor produksi tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik tidak akan berjalan jika tidak ada tenaga kerja. Tenaga kerja otomatis yang harus bisa menjalankan perusahaan atau produksi tersebut. Maka dari itu tenaga kerja termasuk dalam faktor-faktor produksi atau hal-hal yang diperlukan dalam memproduksi. Yang ketiga adalah modal. Tidak mungkin adanya sebuah perusahaan bisa memproduksi sebuah barang atau jasa tanpa adanya modal. Maka dari itu diperlukan adanya modal. Dan yang terakhir adalah faktor produksi keahlian. Diperlukan keahlian tertentu untuk bisa memproduksi. Diperlukan skill-skill tertentu untuk bisa melakukannya namanya produksi. Jadi ada 4 faktor produksi, yakni faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian. Dalam teori pelaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Proses produksi akan banyak sekali komponen biaya yang harus diperlukan, itu sudah pasti. Karena tidak mungkin produksi akan jalan tanpa adanya biaya. Pasti diperlukan berbagai macam biaya. Dalam ekonomi, itu diperlukan yang namanya nanti total cost atau total biaya. Ada apa saja unsur dari total cost atau total biaya tersebut? Yakni adalah FC atau fixed cost, atau bahasa Indonesianya adalah biaya tetap, ditambah dengan PC atau variable cost, atau bahasa Indonesianya adalah biaya variabel. Apa itu fixed cost dan variable cost?
Fixed cost adalah biaya yang tetap, tidak berubah walaupun produksinya meningkat atau menurun. Sedangkan variable cost adalah biaya yang meningkat atau berkurang jika produksi meningkat ataupun menurun. Jadi fixed cost itu selalu biaya yang tetap, apapun yang terjadi pada produksi jika bertambah ataupun berkurang. Sedangkan variable cost ini yang akan berubah seiring dengan bertambahnya atau berkurangnya produksi. Fixed cost ditambah dengan variable cost maka akan menjadi yang namanya total cost. Inilah yang dinamakan dengan biaya produksi atau total biaya. Contoh dari fixed cost atau biaya tetap misalnya adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini misalnya biaya gaji karyawan. Jika ada gaji karyawan, walaupun kita memperbanyak produksi, tetap saja karyawan tersebut akan digaji sesuai dengan kesepakatan awal di gajinya tersebut. Sedangkan variable cost ini tergantung dari banyaknya produksi. Misalnya saja seperti biaya bahan baku. Semakin banyak kita melakukan produksi, semakin banyak pula bahan baku yang diperlukan. Maka biaya bahan bakunya pun akan semakin banyak. Inilah yang dinamakan dengan variable cost. Karena semakin banyak produksi akan meningkatkan juga variable cost-nya. Produksi sebagai kegiatan ekonomi yang pertama dalam sektor penerimaan. Secara umum, penerimaan atau pendapatan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Jenis penerimaan ada 3, hampir sama seperti dengan jenis-jenis biaya tadi, yakni penerimaan total, penerimaan marginal, dan penerimaan rata-rata. Penerimaan total atau TR yang biasa disebut dengan TR atau total revenue atau total penerimaan. Ini adalah penerimaan keseluruhan yang didapatkan dari penjualan produk. Sedangkan penerimaan marginal ini adalah penambahan pendapatan atau penambahan penerimaan yang diperoleh karena kita menambah 1 unit produksi. Jadi saat bertambah 1 unit produksi, berapa kira-kira peningkatannya? Itulah yang dinamakan dengan penerimaan marginal atau yang disebut dengan MR atau marginal revenue. Yang ketiga adalah penerimaan rata-rata atau average revenue. Ini adalah penerimaan yang diterima dirata-ratakan berdasarkan dari jumlah produknya. Sekarang laba maksimum. Perhatikan dari kurva di atas. Laba adalah hasil pengurangan penerimaan TR dan biaya atau TC. Jadi TR dikurang dengan TC itu adalah laba. Laba maksimum diperoleh dari MR sama dengan MC. Jadi pada saat MR atau marginal revenue bertemu dengan MC atau marginal cost, maka akan diperoleh 1 titik. Titik itulah dinamakan sebagai laba maksimum. Sedangkan kalau untuk mencari laba saja, maka kita dapat mencari laba dengan cara mengurangkan TR dengan TC. Tapi untuk mencari laba maksimum kita harus mencari pertemuan antara MR dengan MC, di mana bertemunya MR dan juga MC. Seperti pada titik di sini. Bertemunya kurva MC dan juga MR. Titik ini yang bertemuan inilah yang dinamakan dengan titik laba maksimum. Berikutnya adalah kegiatan distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Jadi distribusi ini anggap saja seperti penyalur dari tangan produsen ke tangan konsumen. Siapakah pihak distribusi itu? Pihak distribusi merupakan orang atau badan atau bisa juga lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Faktor-faktor distribusi ada apa aja? Faktor-faktor distribusi ada 4. Yang pertama produk. Jadi kita harus lihat produknya seperti apa bentuknya. Supaya misalnya, ternyata produk yang dipasarkan jenisnya kaca. Berarti saat melakukan distribusi kita harus berhati-hati karena mudah pecah terbuat dari kaca. Yang kedua adalah pasar. Bagaimana pasar yang dituju? Apakah nanti akan banyak pembelinya
apakah nanti akan berjodoh dan lain sebagainya, itu juga akan mempengaruhi distribusi. Yang ketiga, tergantung dari produsennya, bagaimana keinginan dari produsen. Dan yang keempat adalah perantaranya atau distributornya. Mata rantai distribusi terbagi atas 5 bagian, yakni mata rantai sangat pendek, mata rantai pendek, mata rantai agak pendek, mata rantai panjang, dan mata rantai sangat panjang. Jadi ada 5 mata rantai distribusi. Kita bahas satu persatu. Dari mata rantai sangat pendek, ini berarti langsung dari produsen diantarkan langsung ke tangan konsumen. Maka ini mata rantai distribusinya sangat pendek. Tapi untuk mata rantai pendek, di sini ada produsen, lalu dari produsen disalurkan kepada pengecer, dari pengecer akan disampaikan kepada konsumen. Sedangkan untuk mata rantai agak pendek, ini ada 4, yakni dari produsen kepada penjual besar atau pedagang besar, lalu dari pedagang besar ke penjual kecil atau pengecer, dari pengecer baru sampai ke tangan konsumen. Kemudian yang berikutnya mata rantai panjang, itu adalah dari produsen kepada agen, dari agen nanti akan ke tangan pengecer atau pedagang kecil. Jadi dari agen tersebut langsung mendistribusikannya ke tangan pengecer atau pedagang kecil, nanti pedagang kecil akan mendistribusikannya ke tangan konsumen. Lalu untuk mata rantai sangat panjang, ini adalah dari produsen lalu ke agen, baru dari agen ke pedagang besar, dari pedagang besar baru nanti ke pedagang kecil atau pengecer, baru dari pengecer ke tangan konsumen. Inilah yang dinamakan mata rantai sangat panjang. Jadi ada 5 mata rantai distribusi. Selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan faedah atau kegunaan suatu benda, baik barang ataupun jasa, dalam rangka pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Ciri-ciri benda konsumsi ada 3. Yang pertama, memperolehnya diperlukan pengorbanan. Maka benda tersebut dikatakan sebagai barang konsumsi atau benda konsumsi. Misalnya saja oksigen yang ada di dalam tabung, kita memerlukan uang untuk mendapatkannya. Ada oksigen yang sangat mahal yang ditaruh di dalam tabung, perlu pengorbanan yaitu uang untuk mendapatkan oksigen tersebut. Maka oksigen dalam tabung tersebut dikatakan sebagai benda konsumsi. Tetapi oksigen yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang biasanya kita gunakan untuk bernapas, bebas berada di alam, tanpa kita perlukan adanya pengorbanan untuk mendapatkannya, kita bernapas seperti biasa saja, maka itu bukan dianggap sebagai benda konsumsi. Jadi, oksigen yang kita hirup di dalam kegiatan kita sehari-hari bukanlah benda konsumsi, kecuali oksigen yang berada di dalam tabung. Yang kedua adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi memang kebutuhan kita. Yang ketiga adalah manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Jadi ada masanya benda baik barang ataupun jasa tersebut nanti akan habis. Misalnya makanan kita konsumsi, ada masanya makanan tersebut nanti habis. Lalu kita harus beli lagi, harus konsumsi lagi, dan terus-menerus seperti itu. Maka itu termasuk sebagai benda konsumsi. Tujuan kegiatan konsumsi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Ini sudah dijelaskan tadi. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu terbagi atas 2, yaitu faktor ekonomi dan juga faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi berarti yang berhubungan dengan ekonomi. Faktor non-ekonomi berarti yang tidak berhubungan dengan hal-hal ekonomi, seperti selera konsumen. Misalnya kalian tidak selera dengan mie Indomie, tapi kalian selera dengan mie sedap, maka kalian tidak akan membeli mie Indomie karena bukan selera kalian. Tapi kalau yang faktor ekonomi, misalnya harga Indomie dan harga mie sedap, harga Indomie ternyata 2.500, harga mie sedap ternyata 3.000. Karena kemahalan, kalian lebih memilih
mie Indomie itu karena faktor harga, maka termasuk ke dalam faktor ekonomi. Sedangkan selera tadi, selera kita masing-masing itu bukan faktor ekonomi. Konsumen pada umumnya selalu berusaha untuk mencapai utilitas atau utility yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Ini sesuai dengan yang namanya hukum Gosen 1 atau yang biasa disebut dengan Law of Diminishing Return atau Law of Diminishing Utility, lebih tepatnya Law of Diminishing Utility. Yang bunyi dari hukum Gosen 1 itu ialah pada saat kita menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang, kita akan merasa puas, akan bertambah kepuasan kita sampai akhirnya kita mencapai titik kepuasan tertinggi. Nah, setelah mencapai titik kepuasan tertinggi, nanti kepuasan itu akan terus menurun hingga akhirnya terus menurun mencapai 0 hingga akhirnya minus. Seperti contohnya misalnya pada saat kalian sedang berolahraga, kalian akan kecapean, perlu minum. Kalian lalu beli minuman aqua glass. Pada saat kalian minum satu, tentu saja kalian akan merasa kurang atau belum puas. Lalu kalian beli lagi, minum 2, masih belum puas. Beli lagi 1, jadi beli 3, masih belum puas, sampai 4. Setelah kelelahan, minum 4 aqua glass, baru tercapai kepuasan maksimum. Lalu bagaimana jika kalian tambah lagi? Beli lagi 1 aqua, minum lagi. Ternyata kepuasannya menurun karena kalian sudah cukup dengan kepuasan tadi. Sudah cukup dengan 4 gelas. Jika kalian tambah terus 5, 6, 7, 8, akhirnya kepuasan kalian nantinya minus. Hingga akhirnya kalian malah tidak puas, tapi malah ada yang muntah dan lain sebagainya, mencapai yang namanya kepuasannya malah minus. Ya tadi sampai muntah-muntah. Karena tadi manusia itu punya titik kepuasan yang maksimum terhadap suatu benda. Ini yang namanya Law of Diminishing Utility. Jadi ada masanya kalian puas dengan beberapa kali menggunakan barang tersebut, lalu jika digunakan lagi akan terus menurun dan terus menurun sampai akhirnya mencapai titik 0 dan titik minus. Lalu pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri atas 4. Yang pertama rumah tangga konsumen, yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Untuk pembahasan mengenai pelaku-pelaku ekonomi dan juga nanti akan ada arus lingkar kegiatan ekonomi atau yang biasa disebut dengan circular flow diagram, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya pada video berikutnya. Terima kasih karena telah memperhatikan pelajaran ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.